Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Sri Mulyani mengatakan kesetaraan gender dapat berkontribusi bagi ekonomi global apabila perekonomian memberi kesempatan yang sama bagi perempuan. Ekonomi global bisa mendapat manfaat 12 triliun dolar Amerika pada 2025. Pendidikan adalah kunci kesuksesan. Tetapi bagaimana jika hanya sebagian orang yang bisa meraihnya? Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal pertumbuhan ekonomi. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan belajar yang sama, potensi negara menjadi lebih besar. Yuk kita bahas lebih lanjut kenapa kesetaraan gender itu penting di dunia pendidikan untuk pembangunan ekonomi negara kita. Pernah gak kalian berpikir kenapa semua orang harus memiliki pendidikan yang sama? Kesetaraan gender di bidang pendidikan bukan hanya soal keadilan, tapi bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan belajar yang sama, mereka bisa berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Dengan begitu, negara kita bisa lebih maju dan sejahtera. Kalian penasaran gak sih sama pendapat mahasiswa-mahasiswa UNJ tentang kesetaraan gender di dunia pendidikan? Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai pendapat mahasiswa UNJ tentang kesetaraan gender di dunia pendidikan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Bang? Nama Bang siapa, dari prodi apa sama angkatan? Oke, perkenalkan nama gua Chandra dari Sosio 2023. Nama gue Atif Fasfasadi dari Geografi 2022. Nama Bambang, prodinya Sosiologi angkatan 2023. Sebelumnya kita mau ngajuin pertanyaan mengenai kesetaraan gender di dunia pendidikan nih Bang. Boleh. Nah jadi menurut Abang sendiri tuh bener nggak statement kalau perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi nanti juga di dapur? Statement itu sebenarnya salah ya, karena perempuan itu penting untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan nggak harus berujung di dapur gitu, karena berpengaruh sekali itu. Perempuan tuh nggak ujungnya cuma di dapur, karena perempuan itu juga bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya laki-laki. Menurut saya itu nggak fair sih kalau ada statement kayak gitu, karena zaman sekarang tuh kita harus menerapkan kesetaraan gender, yang dimana perempuan juga punya gitu peluang buat mereka berkembang dan nggak harus-harusan ada di dapur mulu. Tapi emang di dapur tuh harus ya kalau perempuan, tapi kalau emang mereka mau melangkah lebih jauh kayak mereka kuliah terus kerja kayak selayaknya laki, itu menurut saya juga harus gitu mereka. Iya ya, mungkin perspektif kayak gitu tuh ada yang benar, ada yang enggak. Cuman kalau dari gua tuh gimana ya? Itu kan kalau di dapur itu kan, perempuan di dapur itu kan ya nanti kalau udah berkeluarga. Jadi kalau misalkan sebelum berkeluarga mungkin gimana ya? Kayak nggak apa-apa lah lu mau cari karir setinggi apapun, terus nyari pendidikan apapun, yang penting sebelum berkeluarga lu kalau bisa ya lu cari aja pendidikan atau karir segala macam. Menurut gua ya nggak setuju sih dengan harus di dapur. Cuman kalau emang lu udah berkeluarga dan komitmen lu sama keluarga lu buat buat yang perempuan nih nggak kerja di dapur aja, di rumah aja, ya itu urusan keluarga. Jadi menurut gua nggak setuju lah buat sebelum berkarir. Nah, tadi kan abang nyebut kesetaraan gender nih ya. Menurut abang apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Menurut gua kesetaraan gender tuh kayak kesetaraan antara laki-laki sama perempuan. Posisi perempuan tuh bukan cuma di bawah, tapi setara lah sama laki-laki. Menurut gua sih itu. Menurut saya sendiri kesetaraan gender itu antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama. Jadi hal-hal yang dilakukan perempuan itu harusnya juga bisa dilakukan sama laki-laki, begitupun laki-laki dengan perempuan dengan porsinya yang sama. Contohnya misalnya perempuan menjadi pemimpin, itu sangatlah bisa. Kalau menurut saya kesetaraan gender itu yang dimana laki dan perempuan itu harus mendapatkan peluang yang sama.
Jadi kayak peluang kerja yang sama dan nggak semua hal itu dibeda-bedain, kayak laki harus kayak gini, terus perempuan harus kayak gini. Jadi harus ya nggak dibanding-bandingkan lah gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga itu, apa di lingkungan kampus ini sudah menerapkan kesetaraan gender dan misalnya posisi pemimpin di organisasi yang masih banyak dipegang oleh laki-laki? Mungkin udah ada beberapa yang dipegang, mungkin dari BEM Sosio kan. BEM Sosio ketua BEM-nya laki-laki, WKBM-nya perempuan. Dan di departemennya tuh ada yang dipegang sama perempuan, yaitu PSDM. PSDM tuh pemberdayaan sumber daya manusianya. Ya, nah itu yang megang tuh perempuan menurut gua. Dan banyak mungkin di UNJ atau enggak di FIS nih, mungkin udah ada beberapa yang nerapin perempuan yang jadi pemimpin. Kalau di lingkungan kampus UNJ sendiri ini masih 50% ya, karena masih banyak sekali yang dipegang oleh laki-laki dan masih juga banyak perempuan itu tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Nah, jadi di lingkungan kampus ini ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang saya tahu ya mungkin di lingkungan saya aja, kayak di sosiologi. Kalau di sosiologi itu emang rata-rata pemimpinnya itu banyakan dari laki-laki, dan itu bukan karena mereka tidak menerapkan kesetaraan gender, tapi mungkin karena ya laki-laki lebih bersedia gitu menjadi pemimpin dibanding perempuan. Jadi kalau untuk menerapkan kesetaraan gender menurut saya di lingkungan kampus tuh udah diterapkan. Oke, nah selanjutnya menurut Abang seberapa pentingkah perempuan meraih pendidikan tinggi dan bagaimana sih hal itu dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Menurut saya sangat penting sih perempuan untuk meraih perguruan tinggi ya, dan itu sangat berkontribusi karena pembangunan ekonomi itu akan lebih lancar lah kalau kesetaraan gendernya itu diterapkan. Mungkin menurut gua wajib ya, soalnya kan nanti kalau misalkan udah berkeluarga jadinya lu kayak nggak usah lah, lu bisa ngajarin anak-anak lu, jadi anak-anak lu nggak usah belajar di luar, ya bisa diajarin sama lu gitu segala macam. Mungkin buat pertumbuhan ekonomi sekarang tuh udah banyak banget perempuan yang bekerja gitu kan. Misalkan di pabrik-pabrik tuh, pabrik-pabrik pasti lebih utamain perempuan buat pekerja-pekerjanya. Nah itu menurut gua udah banyak kontribusinya lah perempuan di bidang ekonomi segala macam. Terus banyak pedagang-pedagang yang mesen PO segala macam, pedagang-pedagang pinggir jalan itu banyak juga kan yang perempuan. Nah itu menurut gua perempuan juga lumayan banyak kontribusi lah. Oke, udah itu pertanyaan terakhir dan sekaligus menutup. Makasih banyak Bang Chandra udah bantuin kita. Makasih Bang atas jawabannya keren. Pendidikan adalah hak semua orang tanpa memandang gender. Saat perempuan berpendidikan, negara maju. Perempuan dan laki-laki sama-sama berhak meraih mimpi. Pendidikan yang setara, ekonomi yang kuat. Kesetaraan gender adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Bersama kita bisa. Bersama kita maju.